Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Data-data penting milik Kementerian Perhubungan, BAIS dan Inavis diduga bocor oleh serangan ransomware. Informasi kebocoran data Kementerian Perhubungan, BAIS dan Inavis ini dibagikan oleh akun X milik @murdawan1. Pemilik akun juga menyertakan dokumen berupa tangkapan layar sebagai bukti bahwa sebuah akun tertera yang bernama Munzaksor diduga merupakan oknum di balik peretasan data ini. Diketahui Munzaksor merupakan salah satu anggota dari situs Brave Forums, atau yang ramai dikenal sebagai tempat hacker Bjorka menjual data pribadi orang-orang berkedudukan tinggi di Indonesia. Sedangkan data yang dimiliki BAIS, Inavis, dan Kementerian Perhubungan dijual di dark web dengan harga 1.000 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat. Berbagai layanan publik berbasis cyber mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Pelaku serangan meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi untuk terjadi kembali. Kita akan berfokus dengan sekretariat terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Serangan cyber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Ya, serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Brainchipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengekskripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Insa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga beresiko terekspos dalam insiden ini.
Serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan iKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian iKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam kepengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini. Antara lain dengan perbaikan sistem keamanan, tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam guna mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan dan peningkatan keamanan siber untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional.